Berita malam menggemparkan banyak tempat. Kasus perampokan anak-anak orang kaya akhirnya terungkap di Luancheng. Kekuatan pembelot berkolusi dengan bandit yang berkeliaran, memperkosa gadis dan melakukan segala macam kejahatan. Panglima Perang Luancheng, He Lianseng, belum genap 3 hari menjabat, langsung mengepung ketat, menumpas lebih dari 20 perampok. Panglima, perampok yang menyerah sudah memberikan keterangan. Militer, kamu terluka. Untuk menangkap orang-orang ini, aku terluka sedikit juga tidak masalah. Bagaimana keterangan? Ini adalah keterangan dari salah satu perampok yang membelot. Dia terkenal karena menjual informasi. Jebakan rahasia di Lusheng Tower. Ini semua adalah buku rekening pribadi dari kepala perampok yang dia temukan. Juga berkolusi dengan beberapa pedagang. Di antara mereka adalah Himolin. Sekarang saksi dan barang bukti sudah lengkap. Tangkap Himolin besok pagi. 5 tahun menahan diri. Akhirnya aku menunggu momen ini. Lalu bagaimana dengan Nona He? Katakan kepada putri keluarga He yang bagai mutiara berharga ini. Jika ingin menyelamatkan ayahnya, jadi terpaksa menikah dengan panglima ini. Nona, tidak baik. Ada apa? Tuan telah ditangkap oleh orang-orang dari kantor panglima. Apa? Apa yang telah terjadi? Asisten panglima berkata, jika ingin menyelamatkan nyawa tuan, maka Nona harus menikah dengan panglima. Untuk Himolin, dia tidak berani untuk tidak menikah. Dia Zeng. Sudah 5 tahun. Kamu sebenarnya di mana? Dia Anran. Ketentraman yang kamu inginkan tidak akan pernah ada lagi. He Zeng, apakah ini hukumanmu untukku? Hukuman atas pengkhianatanku padamu 5 tahun yang lalu. Jadi di kehidupan ini, hanya bisa bersama orang yang tidak kucintai. Bahkan untuk melihatmu sekalipun menjadi sebuah harapan yang sia-sia. Hari ini aku akan menikah. Tapi orang yang ingin aku habiskan sisa hidup bersamanya bukan dia. Keluarga yang baik-baik ini bagaimana bisa terlibat dengan panglima? Iya. Dengar-dengar, 2 hari yang lalu Tuan He juga ditangkap. Jelas-jelas ini adalah pemaksaan untuk menikah. Kamu bilang kamu masih tidak bisa tidak menikah. Sungguh ini adalah sebuah dosa. He Lianseng, sudah lama tidak bertemu. Itu kamu. Kamu adalah panglima perang Luancheng. Adik, kamu terlihat sangat kecewa. Apakah kamu ingin menikah dengan kekasihmu? Atau tuan muda dari keluarga Chu? Sayangnya, 5 tahun kemudian, kamu hanya bisa menikah dengan panglima perang ini. Di mana ayahku? Tenang saja, aku sudah mengirimkan permen pernikahan ke penjara. Adik, kita harus melakukan upacara sekarang, kan? He Lianseng, kita adalah saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi pasti ada kesalahpahaman. Aku mohon, lepaskan ayahku, ya, kesalahpahaman. Apakah ibuku yang dipaksa mati oleh ayahmu juga kesalahpahaman? Apakah itu juga kesalahpahaman? Ibu tiri keempat itu bunuh diri. Bahkan orang-orang di kepolisian juga mengatakan demikian. Ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Adik. Gaun pernikahan yang kamu kenakan untukku sangat indah. Mari kita biarkan pasangan yang dianggap saudara yang melanggar norma kesusilaan menikah di depan umum. Mari kita biarkan semua tamu yang hadir. Jadilah saksi kami. Bagaimana kau menikahi adikku? Saksikan betapa konyolnya keluarga He.
Tuan rumah, jangan bunuh aku. Kau bersembunyi di sarang perampok begitu lama. Tidak ada kabar sedikit pun. Jika kata-kata ini terucap, apakah kau sendiri akan percaya? Tolong, kasihanilah aku, tuan rumah. Aku juga dipaksa oleh orang-orang panglima perang. Hingga aku memberikan semua bukti padanya. Tuan rumah, tolong berikan aku satu kesempatan hidup. Berikan aku satu kesempatan lagi, tuan rumah. Pengkhianat. Memang pantas mati. Biarkan panglima perang yang mengurus jasadmu. Apa kabar menarik hari ini? Keluarga He membuat lelucon besar. Kakak menikahi adik. Ini adalah pertama kalinya di Luan Cheng. Menghormati langit dan bumi. He Lianseng. Oh He Lianseng. Setelah bertahun-tahun, kau tetap menikahi adik ini. Suami istri saling menghormati. Biarkan aku pergi. Sekarang upacara sudah selesai. Bolehkah kau melepaskan ayahku? Nyonya, malam pernikahan kami baru saja dimulai. Selanjutnya, Tetsat. Sakit hingga ingin mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Nona keluarga He bagai mutiara berharga. Sama saja seperti itu di bawahku. Kakak, jangan. He Zheng adalah kakakmu. He Lianseng bukan. Dulu kau meninggalkan He Zheng demi Chu Ming'an. Sekarang karena ayahmu memilih jenderal. He Lianseng dari awal hingga akhir bukan pilihanmu. Bukan seperti itu. Dulu adalah karena. Apakah itu karena kita saudara? Aku sengaja memilih pernikahan di rumah keluarga He. Justru karena semua orang memberitahuku dulu. Kau dan aku adalah saudara. Tidak bisa bersama. Aku tetap ingin di depan semua orang. Menikahimu. Menghina dirimu. Menyiksamu. Biarkan aku pergi. Jenderal juga tidak ingin. Malam pernikahan menimbulkan kematian, kan? Atap. Dia Anran. Tempat ini bukan lagi rumah keluarga He milikmu. Ini adalah markas Jenderal He Lianseng. Kau berani mencari mati di sini? Percayakah kau bahwa aku akan membunuh ayahmu? Ternyata Jenderal membuat drama sebesar ini. Ini semua untuk mempermalukan saya. Benar-benar merepotkan. Kamu bilang, saya harus bagaimana? Agar kamu bisa melepaskan ayahku. Keluarga He telah mempermalukan ibuku lebih dulu. He Anran, kamu telah meninggalkanku setelahnya. Yang saya inginkan sangat sederhana. Pertama, itu kamu, He Anran. Kedua, adalah tambang emas keluargamu. Tambang emas. Ternyata karena tambang emas. Baiklah, maka saya akan memberimu tambang emas. Kamu melepaskan saya dan ayahku. Kita tidak akan kembali ke Luan Cheng lagi. Saya sudah jelas mengatakan. Pertama, adalah kamu, He Anran. Melepaskanmu pergi. Apakah kamu dan tuan muda dari keluarga Chu hidup bahagia bersama? Jangan lupakan. Kita sudah melangsungkan pernikahan. Kamu hidup adalah milikku.
Mati adalah arwahku. Tambang emas keluarga He. Dan kamu. Saya ingin keduanya. Saya ingin mengembalikan penghinaan yang saya terima 5 tahun lalu. 1000 kali lipat. Kembali padamu. Nyonya, Jenderal mengatakan malam ini adalah kebahagiaan pernikahan. Membiarkanmu berperan sebagai lilin naga dan phoenix. Membakar hingga fajar. Hei, malam pernikahan Jenderal. Seharusnya tidak mengganggu. Hanya mendengar bahwa Jenderal terus mencariku. Bukankah ini orang-orang dari Lusheng Tower? Kesaksian tidak jelas. Panglima berhasil membongkar kasus perampokan di 3 provinsi. Benar-benar menunjukkan kekuatan yang besar. Pemilik tower mengirim orang untuk mengawasi para perampok ini. Hanya menjalankan tugas yang diberikan. Ingin menyelidiki tempat persembunyian mereka. Kebetulan, saya menangkap kelompok ini. Dalam arti tertentu, kita juga saling memenuhi kebutuhan. Namun, saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuan kepada Tuan Tanah. Hanya bisa dibicarakan secara langsung. Jika Panglima bisa datang untuk pertemuan sebelum malam pernikahan, saya akan membantu urusan ini. Jika tidak bisa, aku juga akan mengirimkan hadiah. Mohon Panglima jangan menganggap hadiah ini remeh. Maka pemilik tower bisa bertaruh pada dirinya sendiri. Lihat apakah Panglima ini akan datang. Suara lembut. Saya ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan kepada pemilik forum. Berikan perintah. Begitu jam 12 tiba, segera bertindak. Lebih 1 menit, kurang 1 detik. Pelanggar akan mati. Ya. Dia Zeng. Saya telah menunggu kamu selama 5 tahun. Dan kamu membenciku selama 5 tahun. Hutang yang terhutang. Akhirnya ini adalah hukum yang berlaku. Jadi kamu pergi ke pelabuhan setiap hari untuk bekerja keras. Hanya untuk mengumpulkan uang membeli ini. Selama itu adalah barang yang kamu inginkan. Saya akan memberikannya semua padamu. Tengah malam. Ini adalah waktu yang baik. Apakah Panglima Perang masih puas? Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Layani aku mandi. Air sudah disiapkan.
Tidak mengerti apalagi yang Panglima Perang inginkan aku layani. Bantu aku melepas pakaianku. Tanganmu begitu dingin. Apakah kamu ingin membekukan aku sampai mati? Kalau begitu, aku akan menghangatkan tanganku dulu sebelum melayanimu. Berhenti. Panglima Perang ini sudah tidak tertarik. Tiba-tiba tidak ingin berendam lagi. Kalau begitu, aku akan terus berlutut. Panglima Perang ini paling tidak suka membuang-buang waktu. Karena aku tidak berendam lagi. Maka kamu yang berendam. Datanglah. Nyonya memiliki luka bakar di tangannya. Pergi siapkan salep. Berikan setelah Nyonya mandi dan berganti pakaian. Dan juga, siapkan semangkuk sup jahe. Tambahkan lebih banyak gula merah. Agar dia bisa mengusir dingin. Tentara. Beberapa hari yang lalu, mata-mata di Lusheng Tower dibongkar. Dan dibunuh oleh seseorang. Mayatnya digantung di bawah lampu jalan. Gedung Lusheng. Hadiah ini, saya sudah menerimanya. Ini tidak adil, Tuan. Tolong keluarkan saya. Saya benar-benar difitnah. Tolong keluarkan saya. Itu bukan saya yang melakukannya. Tolong, aku mohon. Tolong keluarkan saya. Tuan. Ini tidak adil. Saya benar-benar difitnah. Ini tidak adil. Apakah kamu mendengarnya? Inilah simfoni yang hanya ada di penjara. Kamu bilang di sini. Apakah ada suara Himolin? Tuan, apakah kamu masih berani? Tidak berani lagi. Ini karena kamu tidak jujur. Helian, di mana ayahku? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Di mana ayahku? Tanda tangani ini. Bukti bahwa ayahmu berkolusi dengan bandit. Saya bisa mempertimbangkan untuk menekan sedikit. Jika tidak, saya akan menyerahkannya ke penjara pusat. Mereka punya banyak cara membuat ayahmu mengaku. Hizeng, jangan lupakan. Dia juga ayahmu. Jika kamu tidak bilang. Saya benar-benar lupa. Himolin adalah ayah tiriku. Memaksa ibu saya bunuh diri. Menghina ayah tiriku. Bukan seperti itu. Saya sudah menjelaskan padamu. Ibumu bunuh diri pada waktu itu. Dia akan bagaimana? Jika orang mati di keluarga Hi, itu ada hubungannya. Katakanlah, dia yang keras kepala ini. Melihat kakak dan adik sekarang seperti ini. Dia akan bagaimana? Biarkan aku pergi. Lepaskan.
Tidak perlu menandatangani surat pernikahan juga tidak masalah. Memilih alat penyiksaan untuk ayahmu di belakang saya. Setelah dia terluka parah hingga dagingnya terkoyak. Lihatlah ayah tiri saya ini. Dia bisa bertahan berapa lama lagi? Jadi, meskipun saya menyerahkan tambang emas, kamu tetap tidak akan melepaskan ayah saya. Kamu menikahiku hanya untuk membalas dendam, kan? Benar. Daripada mengambil nyawa ayahmu, menghancurkanmu, itu akan membuat saya lebih puas. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Dia Zeng. Adikku tercinta. Apakah kamu tahu? Kerusakan yang kamu berikan padaku tidak lebih ringan dari yang diberikan ayahmu. Tapi penampilanmu yang menyedihkan sekarang. Bagi saya, sungguh sangat hipokrit. Tanda tangan surat pernikahan. Atau biarkan ayahmu mati. Pilih. Lupa memberitahu jenderal. Sebelum saya setuju dengan pernikahan ini. Saya sudah menyembunyikan peta jalur tambang emas. Kecuali aku. Tidak ada yang tahu di mana itu. Jika jenderal tidak dapat menyelidiki kasus perampokan, mengembalikan nama baik ayahku, saya jamin, kamu tidak akan mendapatkan sepotong tambang emas pun. Sekarang bisa lepaskan saya, kan? Meskipun saya hanya bisa menggunakan cara ini. Untuk menjaga kamu tetap di sisiku. Lima tahun di Luancheng, salju belum turun. Betapa ironisnya. Salju besar tahun itu. Kamu yang menyelamatkanku. Dia Anran. Apakah kamu menyesal? Anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Berani datang ke keluarga kami. Masih seorang bisu hidup. Tolong jangan pukul lagi. Nenek sudah bilang, jika tidak bisa belajar makan dengan baik dalam sehari, maka hukum dia untuk membekukan kakinya semalaman di salju. Zheng Er, ibu, minyak, kamu masih punya muka untuk melindunginya? Jangan pukul lagi. Apa jenis orang rendahan? Begitu pula anaknya yang rendahan. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Seseorang, bantu bibi keempat kembali istirahat. Jangan sampai dia kedinginan. Tolong dia, tolong dia, tolong dia. Zheng Er, dia adalah Hi Zheng, anak ayahku. Aku adalah saudara laki-laki Hi Anran.
Siapa di antara kalian yang ingin memindahkannya? Pertama-tama tanyakan pada ayahku apakah dia setuju. Ayo pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tahu. Kamu melakukannya untuk bibi keempat. Bibi keempat juga melakukannya untukmu. Kamu adalah kakakku. Satu-satunya kakak. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Bahkan jika kamu menyesal, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Orang yang memprovokasi saya pertama kali adalah kamu. Lalu bawa dia kembali ke rumah Panglima Perang. Ini adalah Luan Cheng. Semua informasi identitas pria berusia sekitar 20 tahun. Tapi masih belum menemukan orang yang Anda maksud. Sudah bertahun-tahun. Apakah menurutmu dia mungkin sudah? Selama 1 hari tidak ada kabar tentang Atang. Dia belum mati. Terus cari. Ya. Tunggu sampai Nyonya selesai mengunjungi. Bawa dia kembali ke rumah gubernur. Sudah diberitahu. Bawa dia kembali ke rumah Panglima Perang. Kasus pembunuhan mata-mata tadi malam. Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak perlu. Lu Shenglou hanya ingin memberitahu Panglima Perang. Seseorang yang bisa aku tangkap. Dia juga bisa mengambil kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena sudah susah payah mengundang saya untuk terlibat. Apakah saya tidak bisa memberi sedikit penghormatan? Baiklah, baiklah. Nyanyinya sangat bagus. Saya bilang padamu, dengar-dengar hari ini Panglima Perang akan datang. Benarkah? Benar. Dengar-dengar Panglima Perang sama tampannya seperti di foto. Iya. Baiklah, baiklah. Tiga tahun. Panglima Perang, bawahannya tidak mampu. Masih belum bisa menemukan identitas asli pemilik gedung. Bahkan tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Jika tidak, bagaimana orang ini layak terlibat dengan Panglima Perang? Lu Shenglou bergantung pada menjual informasi untuk bertahan di dunia hitam dan putih. Dia sendiri adalah sosok yang tidak mudah dihadapi. Selama bukan orang yang melawan saya, Hilian Zheng, siapapun tidak masalah. Baiklah, sangat baik. Sudah bertahun-tahun tidak kembali. Kapan hadiah di Luan Cheng ini? Menjadi seperti anak panah. Dengar-dengar siapapun yang bisa mengenai bola warna di panggung. Uang yang dihemat oleh penggemar lama akan diberikan kepada bintang hari itu. Kamu beritahu pemilik di sini. Jika pemilik Luan Cheng belum muncul, maka balasan dari Panglima Perang ini, dia terpaksa menerimanya. Sekarang masih tersisa 10 menit. Anak buah mengerti. Baiklah, baiklah. Cantik, temani aku minum 1 gelas. Pergi jauh. Minum 1 gelas. Semua sudah turun.
Apakah ini membantu dia keluar dari kesulitan? Jangan malu. Pergi. Kamu adalah panglima perang. Hilian Zheng. Apakah kamu baik-baik saja? Tempat bersembunyi orang jahat. Sudah ditutup. Ayo pergi. Lepaskan aku, boleh? Hanya karena kamu. Dia menganggap aku sebagai orang rendah. Bukankah kamu ingin aku menemanimu minum? Sangat baik. Minuman. Harus diminum selagi panas. Aku hormati kamu dengan satu gelas. Minum, minum. Aku memintamu untuk minum. Ayo minum. Aku memintamu untuk minum. Kamu minumlah. Minum. Aku memintamu untuk minum. Kamu minumlah. Minum. Pemilik bisa membunuh siapa saja yang dia mau. Jangan sampai melukai diri sendiri. Salah di mana? Bida tidak seharusnya banyak bicara. Karena teater sudah ditutup. Jadi kita istirahat sejenak. Menunggu tamu yang terhormat. Dia sudah lama di sini. Prajurit di depan baru saja memberitahuku. Nyonya akan menunggu Anda di sini. Tidak ada yang bisa membujuknya. Pergi siapkan semangkuk jahe. Harus ditambahkan gula merah. Petugas penjara mengatakan bahwa pihak Nanjing telah mengambil Himolin. Kamu harus menyelidiki dengan jelas. Dan juga, orang-orang di penjara diganti. Semua yang tidak setia ditangani. Ya. Panglima Perang cukup peduli pada Nyonya. Ya. Saya ingin dia hidup dengan baik. Agar bisa menyiksanya dengan lebih baik. Oh Penning.
He Lianzeng, apa yang kau lakukan pada ayahku? Sebelumnya saya hanya berjanji untuk tidak membunuh Himolin. Belum melihat mayatnya. Itu sudah merupakan kebaikan yang luar biasa untukmu. Tidak menyangka. Kamu bahkan tidak bisa menerima ejekan seperti ini. Orang gila. Lepaskan ayahku. Jika tidak, kita mati bersama. Ayo tembak. Jika kau membunuhku, ayahmu juga tidak akan selamat. Jangan paksa saya. Ayo tembak. Lepaskan ayahku. Aku ingin kau melepaskan ayahku. Ayo, di sini. Satu tembakan di kepala. Masih di sini. Hati yang hancur membuat seseorang seolah mati. Akan melupakan semua cinta dan kebencian. Dia Anran. Kau tembak aku. Aku akui. Aku tidak bisa membunuhmu. 5 tahun yang lalu itu semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan ayahku. Kau lepaskan ayahku. Aku akan melunasi hutang keluarga He. Kenapa? Kenapa aku bahkan tidak memiliki kebebasan untuk bunuh diri? Dia Anran. Sepertinya. Kau tidak seburuk yang kau bayangkan terhadapku. Tenang saja. Aku akan menjaga nyawa ayahmu. Aku ingin dia hidup dengan baik. Aku ingin dia melihat bagaimana aku mempermalukan putri tercintanya. Aku akan menyelidiki masalah ayahmu dengan jelas. Sebelum itu, sebaiknya kau jangan membuatku marah. Militer. Dari Nanjing sudah ada kabar. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas tentang situasi penahanan Himolin. Seorang sipir penjara mengaku setelah disiksa. Dikatakan bahwa orang yang memberi surat izin adalah orang dari Jenderal Zhao. Ayah tiri, apakah Himolin dibawa oleh Anda? Apakah kamu datang untuk mempertanggungjawabkan ini? Atau datang untuk menanyakan sesuatu? Mohon kepada ayah angkat untuk memberitahu kebenarannya. Anak harus segera bersiap-siap. Pemerintah Nanjing datang untuk menangkap orang. Ayah angkat juga tidak bisa menghentikannya. Banyak korban dalam kasus perampokan. Melibatkan beberapa provinsi dan kota. Saya melihat ini Himolin. Tidak bisa diselamatkan. Zheng Er, jangan terlibat dalam masalah ini. Ayah angkat tidak memiliki istri atau anak. Urusan keluarga He. Saya punya rencana dan niat saya sendiri. Apakah kamu tahu tentang cincin ini? Apakah itu berarti sesuatu? Pada awalnya, 3 cincin prestasi dibuat. Diberikan kepada orang-orang yang berprestasi dalam perang. Saya adalah salah satu dari mereka. Zheng Er, ayah angkat tidak memiliki istri dan anak. Hanya mengakui kamu sebagai satu-satunya anak angkat. Masa depan. Posisi saya ini, dan cincin ini, semuanya adalah milikmu. Apakah kamu tega mengecewakan ayah angkat?
Anak tidak berani. Saat ini, untung saja Himolin tidak ada di Luancheng. Kamu bisa fokus untuk dapatkan tambang emas dari Hianran. Mulai sekarang, kamu putus hubungan dengannya, agar kamu tidak terjebak lebih dalam. Hianran hanyalah alat balas dendamku terhadap Himolin. Alasan mengapa saya tetap mempertahankan Hianran adalah karena saya juga ingin dia merasakan. Ayah angkat saya pernah mengajarkan saya. Rasanya kehilangan orang terdekat untuk menghancurkan musuh secara mental. Justru itu yang paling mematikan dan yang paling menyakitkan. Kata-kata ini mungkin bisa didengar orang lain. Ayah angkat tidak tahu, apakah di hatimu masih ada dia? Zheng Er, jangan kau lupakan ibumu. Bagaimana dia bisa mati? Zheng Er, kamu, sang jenderal, didapat dengan susah payah. Kamu harus mengukuhkan posisi ini. Saat ini, pasokan makanan di militer sangat terbatas. Membuka kembali tambang untuk mengumpulkan uang adalah jalan yang benar. Tidak apa-apa. Kurangi pergi ke tempat hiburan itu. Tempat yang rendah seperti itu hanya akan merusak reputasi jenderalmu. Terima kasih banyak kepada ayah angkat yang peduli padaku. Saya sangat berterima kasih. Aku juga akan mengikuti ajaran ayah baptisku. Bagaimana? Hanya satu air garam? Aku tidak bisa menahan diri lagi. Selanjutnya, mari kita main tanpa campuran. Bagaimana? Semakin kau pukul aku, semakin aku tidak akan memberimu kunci tambang emas. Baik. Apakah itu menyenangkan? Kau tidak takut mati, tapi kau tidak takut akan terkena dampaknya? Himolin, jangan kau lupakan. Kau masih punya seorang putri yang cantik. Dia ada di kantor jenderal. Oh ya, dulu kau memaksa membunuh istri keempat. Ini adalah keunggulan. Aku masih ingat itu. Kau mengenal istri keempat? Pikirkan baik-baik dan katakan padaku. Aku ingin melihat, apakah tambang emasmu yang penting, atau putrimu yang berharga lebih penting? Katakan atau tidak, katakan atau tidak, katakan atau tidak. Sekarang bukan saatnya untuk bersedih. Harus mencari cara untuk menjamin keselamatan ayah. Ayah pernah berkata, ibu sebelum meninggal menulis dalam kitab. Ada yang ditinggalkan sebagai mahar terpenting untukku. Dan harus aku pegang erat-erat. Tidak ada yang bisa memberikannya. Pasti ini adalah peta jaringan tambang emas. Brankas Bank Citibank. Peta jaringan tambang emas seharusnya ada di sini. Sebelum situasinya jelas. Pasti tidak boleh ketahuan. Dekan ini adalah orang Zhao Ziqian. Ya, Zhao Ziqian masih merupakan klien terbesar baginya. Dia benar-benar pantas mati. Beritahu pembeli, transaksi ini sudah diterima. Sepertinya malam ini akan ada badai. Dia pasti sangat menderita. Saya sangat senang.
Jangan kau lupakan. Ibumu sebenarnya mati bagaimana? Ibu, ibu. Tentara, pergi. Jenderal, ada petir. Jika kamu tidak minum obat, tubuh hanya akan semakin sakit. Aku menyuruhmu untuk keluar. Jenderal. Pergi. Justru memilih di hari ketika Nona Muda dan Tuan Chu Mingan melamar. Sungguh sial. Katak juga ingin makan daging angsa. Juga tidak melihat diri sendiri. Bagaimana bisa cocok dengan Nona kami? Ya, hanya Master Chu Mingan. Hanya dia yang layak berdiri di samping Nona kami. Hanya wanita seperti Ibu Tiri keempat yang bisa melahirkan makhluk seperti ini. Kamu pantas mati. Kau bintang sial. Ayo pergi. Dia Angrang. Jelas-jelas orang yang meninggalkanku adalah kamu. Aku bahkan masih tidak bisa melepaskanmu. Aku berhutang padamu. Sudah kubayar kembali padamu. Lalu, apa yang kau hutang padaku? Dengan apa kau akan membayarnya?